Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di video saya kali ini. Di video ini saya akan membagikan informasi mengenai daftar program studi dan daya tampung program sarjana di Universitas Gadjah Mada untuk tahun akademik 2022-2023. Informasi yang saya berikan ini saya kutip langsung dari laman resmi website Universitas Gadjah Mada yang bisa diakses di um.ugm.ac.id. Linknya ada di layar ya, sudah saya blok dengan warna biru seperti ini. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan membagikan informasinya mengenai daftar program studinya dan total daya tampungnya yang dibuka. Untuk calon mahasiswa baru, saya sebutkan satu persatu, mulai dari nama fakultasnya, nama program studinya, dan total daya tampung yang dibuka, seperti itu. Baik teman-teman, saya bacakan mulai dari program studi yang pertama, yakni ada dari Fakultas Biologi dengan program studi Biologi, masuk dalam rumpun kelompok ujian Saintek dengan total daya tampung 225. Kemudian program studi yang kedua ada dari Fakultas Farmasi dengan nama program studi Farmasi, kelompok ujian dalam rumpun Saintek, daya tampung total ada 240. Program studi yang ketiga ada dari Fakultas Geografi, program studi Geografi Lingkungan, termasuk dalam kelompok rumpun ujian Saintek dengan daya tampung total 120. Program studi yang keempat ada dari Fakultas Geografi, tetap sama, dengan program studi Kartografi dan Penginderaan Jauh, masuk dalam kelompok ujian Saintek dengan total daya tampung 100. Program studi yang kelima masih tetap dari Fakultas Geografi dengan program studi Pembangunan Wilayah, masuk dalam rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 80. Program studi yang keenam ada dari Fakultas Kedokteran Gigi dengan program studi Hygiene Gigi, kelompok ujian dalam rumpun Saintek dengan total daya tampung 50. Program studi yang ketujuh masih tetap dari Fakultas Kedokteran Gigi dengan program studi Kedokteran Gigi dalam rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 150. Program studi yang ke-8 dari Fakultas Kedokteran Hewan dengan program studi Kedokteran Hewan termasuk dalam rumpun kelompok ujian Saintek membuka daya tampung sebesar 200. Selanjutnya, program studi yang ke-9 dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan dengan program studi Gizi Kesehatan dalam rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 100. Selanjutnya, program studi ke-10 masih dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan dengan program studi Ilmu Keperawatan masuk dalam rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 120. Program studi yang ke-11 masih dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan dengan program studi kedokteran termasuk dalam rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 175. Selanjutnya, program studi yang ke-12 dari Fakultas Kehutanan dengan program studi Kehutanan, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 250. Selanjutnya, program studi yang ke-13 ada dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan program studi Elektronika dan Instrumentasi, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 70. Program studi yang ke-14 ada dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan program studi Fisika, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 70. Masih dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, program studi yang ke-15 yakni Geofisika, rumpun ujian Saintek, total daya tampung 60. Program studi yang ke-16 masih dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yakni program studi Ilmu Aktuaria, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 50.
Program studi yang ke-17 masih dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yakni program studi Ilmu Komputer, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 80. Kemudian program studi ke-18 masih dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yakni program studi Kimia, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 140. Kemudian program studi yang ke-19, yakni tetap dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yakni program studi Matematika, rumpun ujian Saintek, total daya tampung 80. Selanjutnya, program studi yang ke-20, program studi yang terakhir dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yakni program studi Statistika, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 60. Program studi yang ke-21 dari Fakultas Pertanian, program studi Agronomi, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 80. Program studi yang ke-22 masih tetap dari Fakultas Pertanian dengan program studi Aquakultur, budidaya perikanan, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 75. Program studi yang ke-23 tetap dari Fakultas Pertanian, yakni ada program studi Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 80. Kemudian ada dari Fakultas Pertanian, tetap yakni untuk program studi yang ke-24, yakni Ilmu Tanah, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 70. Selanjutnya program studi yang ke-25, yakni tetap dari Fakultas Pertanian dengan program studi Manajemen Sumber Daya Akuatik, dalam kurung Manajemen Sumber Daya Perikanan, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 75. Program studi yang ke-26, tetap dari Fakultas Pertanian, program studi Mikrobiologi Pertanian, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 35. Program studi yang ke-27, masih tetap dari Fakultas Pertanian dengan program studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian, rumpun ujian Saintek dengan daya tampung total 40. Program studi yang ke-28, masih tetap dari Fakultas Pertanian dengan nama program studi Proteksi Tanaman, dalam tanda kurung Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 70. Program studi yang ke-29, masih tetap dari Fakultas Pertanian dengan program studi Teknologi Hasil Perikanan, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 75. Program studi yang ke-30, program studi yang terakhir dari Fakultas program studi yang ke-30 ini merupakan dari Fakultas Peternakan dengan program studi Ilmu dan Industri Peternakan, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 300. Selanjutnya, program studi yang ke-31 dari Sekolah Vokasi dengan program studi Manajemen Informasi Kesehatan, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 60. Program studi yang ke-32 masih tetap dari Sekolah Vokasi dengan program studi Pengelolaan Hutan, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 90. Program studi yang ke-33 dari Sekolah Vokasi dengan program studi Pengembangan Produk Agroindustri, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 90. Program studi ke-34 masih tetap dari Sekolah Vokasi dengan program studi Sistem Informasi Geografis, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 60. Program studi ke-35 dari Sekolah Vokasi ada program studi Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 60. Kemudian program studi ke-36 ada dari Sekolah Vokasi, yakni program studi Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat, rumpun ujian Saintek dengan total daya tampung 60. Program studi ke-37 dari Sekolah Vokasi ada program studi Teknologi Rekayasa Elektro,
rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 72. Program studi ke-38 dari Sekolah Vokasi ada program studi teknologi rekayasa dan instrumentasi dan kontrol, rumpun ujian saintek, total daya tampung 48. Program studi ke-39 dari Sekolah Vokasi ada program studi teknologi rekayasa internet, rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 96. Program studi ke-40 dari Sekolah Vokasi ada program studi teknologi rekayasa mesin, rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 60. Program studi ke-41 dari Sekolah Vokasi ada program studi teknologi rekayasa pelaksanaan bangunan sipil, rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 60. Program studi ke-42 dari Sekolah Vokasi ada teknologi rekayasa perangkat lunak, rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 96. Program studi ke-43 dari Sekolah Vokasi ada program studi teknologi survei dan pemetaan dasar, rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 60. Program studi ke-44 dari Sekolah Vokasi ada program studi teknologi veteriner, rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 90. Program studi ke-45 dari Fakultas Teknik, program studi arsitektur, rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 80. Program studi ke-46 dari Fakultas Teknik, ada program studi perencanaan wilayah dan kota, rumpun saintek, total daya tampung 80. Program studi ke-47 dari Fakultas Teknik ada program studi teknik biomedis, rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 60. Program studi ke-48 Fakultas Teknik, program studi teknik elektro, rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 110. Program studi ke-49 dari Fakultas Teknik ada program studi teknik fisika, rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 100. Program studi ke-50 dari Fakultas Teknik ada program studi teknik geodesi dengan rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 140. Program studi ke-51 dari Fakultas Teknik ada program studi teknik geologi, rumpun ujian saintek, total daya tampung 140. Program studi ke-52 dari Fakultas Teknik ada program studi teknik industri, rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 110. Program studi ke-53 dari Fakultas Teknik, program studi teknik kimia, rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 150. Program studi ke-54 dari Fakultas Teknik, program studi teknik mesin, rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 150. Program studi ke-55 dari Fakultas Teknik, program studi teknik nuklir, Fakultas Saintek, rumpun ujian saintek, total daya tampung 50. Program studi ke-56 masih dari Fakultas Teknik dengan program studi teknik sipil, rumpun ujian saintek, total daya tampung 180. Program studi ke-57 masih dari Fakultas Teknik, program studi teknologi informasi, rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 110. Kemudian program studi yang ke-58 dari Fakultas Teknik dengan program studi teknik infrastruktur lingkungan, rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 40. Program studi ke-59 dari Fakultas Teknologi Pertanian dengan program studi teknik pertanian, rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 100. Program studi ke-60 dari Fakultas Teknologi Pertanian dengan program studi teknologi industri pertanian, rumpun ujian saintek dengan total daya tampung 110. Program studi ke-61 dari Fakultas Teknologi Pertanian dengan program studi teknologi pangan dan hasil pertanian dengan total daya tampung 110.
Program studi ke-62 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi akuntansi, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 150. Program studi ke-63 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi ilmu ekonomi, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 90. Program studi ke-64 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, program studi manajemen dengan total daya tampung 130. Program studi ke-65 dari Fakultas Filsafat, program studi filsafat, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 150. Kemudian program studi ke-66 dari Fakultas Hukum, program studi hukum, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 330. Program studi ke-67 dari Fakultas Ilmu Budaya dengan program studi antropologi budaya, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 100. Program studi ke-68 dari Fakultas Ilmu Budaya dengan program studi arkeologi, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 60. Program studi ke-69 dari Fakultas Ilmu Budaya dengan program studi Bahasa dan Kebudayaan Korea, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 65. Program studi ke-70 dari Fakultas Ilmu Budaya ada program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 95. Program studi ke-71 dari Fakultas Ilmu Budaya ada program studi Pariwisata dengan total daya tampung 65. Program studi ke-72 ada dari Fakultas Ilmu Budaya dengan program studi Sastra Arab dari rumpun soshum dengan total daya tampung 70. Program studi ke-73 dari Fakultas Ilmu Budaya dengan program studi Sastra Inggris, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 70. Program studi ke-74 dari Fakultas Ilmu Budaya, program studi Sastra Jawa dari rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 45. Program studi ke-75 dari Fakultas Ilmu Budaya, Sastra Jepang dari rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 45. Program studi ke-76 Fakultas Ilmu Budaya, program studi Sastra Prancis, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 45. Program studi ke-77 dari Fakultas Ilmu Budaya ada program studi Sejarah, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 60. Program studi ke-78 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Hubungan Internasional, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 80. Program studi ke-79 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Komunikasi, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 75. Program studi ke-80 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Manajemen dan Kebijakan Publik, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 75. Selanjutnya, program studi ke-81 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 75. Program studi ke-82 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Politik dan Pemerintahan, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 75. Program studi ke-83 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Sosiologi, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 75. Program studi ke-84 dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 225. Program studi ke-85 dari Sekolah Vokasi dengan program studi Akuntansi Sektor Publik, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 90. Program studi ke-86 dari Sekolah Vokasi dengan program studi Bahasa Inggris, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 60. Program studi 87 dari Sekolah Vokasi dengan program studi Bisnis Perjalanan Wisata, rumpun ujian soshum dengan total daya tampung 90. Program studi ke-88 dari Sekolah Vokasi dengan program studi
Manajemen dan Penilaian Properti, rumput ujian Soshum, dengan total daya tampung 80. Program studi ke-89 dari Sekolah Vokasi. Program studi Pembangunan Ekonomi Wilayahan, rumput ujian Soshum dengan total daya tampung 80. Program studi ke-90 dari Sekolah Vokasi dengan program studi Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, rumput ujian Soshum dengan total daya tampung 60. Program studi ke-99 atau program studi terakhir dari Sekolah Vokasi dengan program studi Perbankan, rumput ujian Soshum dengan total daya tampung 80. Baik teman-teman semua, berikut tadi yang sudah saya bacakan merupakan daftar program studi dan total daya tampung yang dibuka oleh Universitas Gadjah Mada untuk tahun ajaran tahun akademik 2022-2023. Semoga teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan studinya di Universitas Gadjah Mada bisa diterima di jurusan yang teman-teman inginkan. Sekian video saya kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Yang saya ucapkan, semoga manfaat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.